Politik adalah interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Berikut adalah dampak positif dari politik. 1. Sebagai alat memadukan berbagai macam kepentingan. 2. Bermanfaat sebagai alat untuk memproses kekuasaan dalam negara. 3. Bermanfaat sebagai sarana pembuatan kebijakan. 4. Politik merupakan jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. 5. Kebijakan politik bertujuan memberi kesejahteraan bagi semua. Adapun dampak negatif dari politik yaitu ada 3. Yang pertama, digunakan untuk berbagai kekuasaan hanya untuk orang-orang di lingkungan yang sama. Yang kedua, digunakan untuk meraup kekayaan pribadi. Yang ketiga, digunakan untuk memanipulasi orang lain. Positif dari kemajuan impact dalam bidang ekonomi. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 2. Memudahkan kegiatan perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. 3. Memudahkan seseorang melakukan transaksi secara online. 4. Meluasnya pasar dari produk dalam negeri. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan produksi. Dampak negatif dari kemajuan iptek. Yang pertama, maraknya penipuan dalam transaksi online, pencurian data, memunculkan sikap konsumerisme, meningkatkan kesenjangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam. Sosial budaya. Berikut ini beberapa dampak positif berasal dari perubahan sosial yang dapat terjadi. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial mendorong terjadinya penemuan yang mana berpengaruh pada kemajuan pada aneka macam bidang dan aspek kehidupan manusia. Salah satunya tentu saja kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Menggunakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja akan mengganti nilai-nilai yang lama menjadi sebuah nilai baru menuju sebuah perubahan sosial yang lebih modernisasi. Kedua, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju tentu saja menjadi akibat dan perubahan sosial yang akan mendorong perkembangannya industrialisasi dan perusahaan multinasional yang terdapat pada dalam sebuah wilayah. Menggunakan adanya perkembangan ini, maka tentu saja pengembangan industri kecil serta perusahaan baru akan membentuk banyaknya lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap energi kerja menggunakan optimal. Terciptanya tenaga kerja yang profesional. Industri tentunya akan membentuk bisnis-bisnis baru yang lalu akan disaling berkompetensi supaya bisa memenangkan persaingan pada dalam industri. Kompetisi tersebut tentunya akan berakhir menggunakan pendorong terciptanya tenaga kerja yang lebih terampil, pakar, mempunyai kecakapan, serta profesionalitas yang cukup tinggi. Sebagian akibat tentu saja tuntunan akan taraf pendidikan yang lebih tinggi akan terjadinya pada sebuah warga. 4. Terbentuknya nilai data dan tata cara baru. Perubahan sosial tentunya akan menghasilkan nilai dan tata cara yang baru buat bisa menggantikan nilai serta istiadat yang sama. Nilai dan adat yang baru ini tentunya akan menciptakan rakyat madani dan lebih sejahtera dan berkepribadian. Sudah? 7. Terjadi diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural merupakan berkembangnya lembaga forum sosial yang ambruk. Sebagai akibatnya membentuk anggota masyarakat mungkin bisa menjemu kebutuhan yang makin kompleks. Dengan begitu diperlukan jika fungsi pemenuhan kebutuhan supaya bisa dilaksanakan lebih baik. Adapun dampak negatif perubahan sosial. 1. Disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial sebagai proses terpecahnya sesuatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan disintegrasi sosial diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Perubahan ini sering terjadi akibat adanya perubahan unsur-unsur kebudayaan tanpa diimbangi dengan perubahan unsur budaya yang lain yang berkaitan. Biasanya unsur yang lebih cepat mengalami perubahan adalah kebudayaan, kebendaan, atau artefak. 2. Kesenjangan sosial. Perubahan sosial juga dapat memunculkan kesenjangan sosial. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang cukup
yang cukup mencolok. Kesenjangan sosial disebabkan oleh berbagai masalah sosial seperti kondisi ekonomi, kesehatan, psikologis, pendidikan, hingga kebudayaannya. Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, penyakit fisik, hingga permasalahan di lingkungan keluarga. 3. Meningkatnya kriminalitas. Tindak kriminalitas seringkali muncul akibat perubahan sosial. Tindakan ini cukup meresahkan masyarakat. Kejahatan juga disebabkan oleh pengaruh budaya dari luar yang akhirnya menyebabkan penyimpangan norma yang ada dalam masyarakat setempat. Kejahatan adalah bagian dari kehidupan masyarakat di mana lingkungan sosial memiliki peran penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. 4. Perilaku yang semakin konsumtif. Dampak lainnya adalah munculnya perilaku konsumtif, yakni pembelian dan penggunaan barang yang tidak dipertimbangkan secara rasional. Biasanya masyarakat yang konsumtif cenderung membeli sesuatu tidak berdasar pada kebutuhan melainkan keinginannya saja. Perilaku konsumtif dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti paparan iklan di berbagai media hingga gaya hidup masyarakat. 5. Meningkatnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh lingkungan tempat bermain. Dalam pendapat lain, kenakalan remaja juga kerap disebabkan akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Isu-isu yang tersebar di masyarakat juga kerap memancing amarah remaja untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Dalam pandangan Karl Marx, perubahan sosial berkaitan dengan aspek ekonomi. Menurutnya, perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan aktivitas serta efisiensi kerja. Dampak dari perubahan sosial pula akan membuat peningkatan frekuensi serta aktivitas kerja. Pembangunan indera-indera produksi akan membentuk produksi menjadi lebih banyak dan cepat serta tepat yang akan menghasilkan peningkatan aktivitas dan efisiensi kerja. 6. Upaya pemberdayaan wanita serta perwujudan kesetaraan gender. Bentuk berasal pemberdayaan perempuan tentunya harus diletakkan pada kerangka gender related yang mana dengan menambah aturan kesehatan dan pendidikan, memastikan bila seluruh perempuan telah menerima porsi yang memang layak, terutama yang berkaitan menggunakan peningkatan dari pelayanan kesehatan serta pendidikan bagi pelajar perempuan. Kesetaraan harmonis yang diupayakan bertujuan supaya peranan perempuan menjadi galat satu kelakuan berasal kegiatan ekonomi yang dapat menaikkan taraf hidup. Wanita diharapkan bisa lebih leluasa buat menggali dan menyebarkan asal daya dan potensi yang dimilikinya. Oke, action. Hukum adalah pengaturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib pelanggaran mana terhadap peraturan yang dibuatkan diambilnya tindakannya yaitu dengan hukum tertentu. Pertahanan dan keamanan adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya. Dampak positif globalisasi dalam aspek pertahanan dan dapat dilihat dengan adanya hubungan kerjasama antar bangsa, khususnya bidang pertahanan dan keamanan baik kerjasama bilateral, regional maupun internasional. Kerjasama memperkuat keamanan dan pertahanan wilayah regional, misalnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Dalam bidang kemiliteran, latihan perang bersama, pemberantasan jaringan narkoba, perjanjian ekstradisi, jaringan teroris, dan semua kegiatan yang dianggap membahayakan negara. Misalnya saja dengan cara saling tukar informasi mengenai adanya ancaman dan gangguan keamanan akan lebih cepat diketahui sehingga dapat diantisipasi lebih dini secara bersama-sama sebelum meluas dan mempunyai kekuatan yang besar. Beberapa segi negatif pengaruh globalisasi terhadap pertahanan negara
antara lain munculnya reaksi-reaksi keras dari sebagian rakyat Indonesia terhadap peristiwa atau tragedi yang terjadi di suatu negara yang dianggap melanggar hak asasi